Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semangat pagi. Semoga kita bisa belajar dengan baik dalam pembelajaran PPKN kali ini. Anak-anak sekalian, bahasan kita masih sekitar tentang NKRI seperti minggu lalu. Hanya kali ini kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Kalian sebagai peserta didik harus mampu menganalisis faktor penghambat dan pendorong persatuan kesatuan bangsa dengan baik. Apa saja faktor pendorong persatuan kesatuan bangsa? Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah toleransi yang tinggi, kemudian kesadaran hidup bermasyarakat, dan yang terakhir rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nasionalisme ini adalah cinta tanah air. Dengan kecintaan kita terhadap tanah air, berarti kita mendorong persatuan kesatuan bangsa. Kemudian toleransi antar umat beragama ini sangat dibutuhkan, karena dengan toleransi antar umat beragama maka Indonesia menjadi umat yang cinta damai antara agama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kesadaran hidup. Kesadaran hidup, kalau kita sadar sebagai warga negara Indonesia yang baik dan kita memiliki tujuan ingin mempersatukan bangsa Indonesia, maka kesadaran itu akan mendorong persatuan kesatuan bangsa. Kemudian patriotisme atau jiwa kepahlawanan. Kalian lihat ada gambar TNI dengan senjatanya. Kalian rasanya belum sampai ke sana. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang ini sebagai pelajar? Kalian bisa melakukan dengan kegiatan pramuka. Sebab salah satu kegiatan pramuka itu adalah bertujuan untuk menanamkan rasa patriotisme dalam diri kita. Kemudian, apa faktor penghambat? Faktor penghambatnya karena heterogen atau keberagaman. Kemudian kurang kesadaran adanya gangguan dari luar. Kemudian ketimpangan dalam pembangunan. Dan yang terakhir kurangnya rasa toleransi. Kita lihat heterogen. Memang bangsa Indonesia kalau kita lihat beraneka ragam. Entah itu budayanya, agamanya, bahasa daerahnya, kemudian karakternya. Semuanya sangat heterogen, sangat beraneka ragam. Kalau kita berisi keras mempertahankan atau membela ras, golongan, atau suku, maka kita akan sangat menghambat terhadap persatuan kesatuan bangsa. Dan justru dengan keberagaman ini kita bersatu untuk mewujudkan NKRI yang baik. Berikutnya adalah gangguan dari luar. Ini yang menghebohkan dunia, yang menghebohkan bangsa Indonesia, yang memakan korban sampai kita belajar jarak jauh hanya dari rumah. Ibadah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Karena apa? Karena COVID-19. Ini datang dari Wuhan. Kemudian awalnya di Depok 2 orang korbannya. Lama-kelamaan menyebar kemana-mana. Dan imbasnya lagi kita bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kalian lihat lagi gangguan dari luar, apalagi adalah masalah budaya. Budaya yang jelek yang ditanamkan oleh orang-orang asing di Indonesia yang berkembang seperti ekstasi dan lain sebagainya. Dan kita mengalami ancaman, hambatan, gangguan semuanya dari luar. Ini yang menghambat pembangunan kita dalam persatuan kesatuan bangsa. Ketimpangan dalam pembangunan, kalian perhatikan dan lihat gambar seperti tersebut. Ada bangunan yang bagus dan indah, dan tidak jauh dari sana rumah-rumah kumuh tumbuh liar di sampingnya. Ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan akhirnya dapat menghambat pembangunan sehingga persatuan kesatuan bangsa tidak terjalin dengan baik. Dan kurang rasa toleransi.
Ya, kurang rasa toleransi ini juga sangat menghambat pembangunan, karena kita memiliki fanatik yang berlebihan. Kita mencurigai tidak ada persatuan-kesatuan di dalamnya. Oleh karena itu harus kita hindari. Anak-anak sekalian, kita tahu semuanya dalam balutan NKRI bahwa NKRI mengingatkan kembali negara kesatuan yang berupa republik dengan sistemnya desentralisasi. Ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1, yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan negara kesatuan ini terdiri dari provinsi, dan daerah provinsi itu juga terbagi menjadi kota dan kabupaten. Provinsi, kota, kabupaten, semuanya memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Baik anak-anak sekalian, kalian harus tahu sekarang NKRI tujuannya apa? Tujuan NKRI sama dengan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik anak-anak sekalian, memang pembelajaran PKN tidak jauh dengan karakter, sifat, moral, dan apa yang harus kita tanamkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, sifat karakter yang tadi saya jelaskan, yang mendorong adalah sifat karakter yang positif, dan yang bersifat negatif adalah faktor yang menghambat. Oleh karena itu, kalian harus tanamkan karakter yang bersifat positif, atau karakter tadi mendorong persatuan kesatuan bangsa. Sebab itu akan menumbuhkan nilai-nilai yang membangun karakter lagi. Nilai apa atau yang tumbuh dalam pembangunan karakter adalah yang pertama nilai perjuangan, nilai semangat, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, kepedulian, nilai sopan santun, persatuan kesatuan, nilai kekeluargaan dan tanggung jawab. Kedelapan nilai ini bisa kita tanamkan dalam diri kita kalau kita mampu melaksanakan faktor yang mendorong persatuan kesatuan bangsa dengan baik dan tumbuh dalam karakter kita masing-masing. Anak-anak sekalian, baik, silakan kalian perhatikan video Pintu Persatuan, dan bukan sekedar memperhatikan, tapi kalian harus mengapresiasi, sehingga di akhir pengamatan kalian terhadap video itu, kalian harus buat analisis nilai karakter apa yang dapat kita ambil dari cerita video tadi. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak pesankan nanti mohon dibuka ada game dari saya yang bersifat sederhana, tapi mudah-mudahan menghibur kalian. Tapi justru tidak lepas dari tujuan pembelajaran ini, menanamkan rasa percaya diri kita untuk mendorong persatuan kesatuan bangsa. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya. Sampai ketemu kembali di pembelajaran PPKN berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.